Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Kali ini, saya akan membahas tentang kerajaan tertua di Nusantara, Kerajaan Salakanagara. Apakah Anda pernah mendengar tentang kerajaan ini? Atau mungkin Anda masih asing dengan namanya? Jangan khawatir, karena saya akan menjelaskan sejarah, letak, raja-raja, dan peninggalan kerajaan ini dengan sangat menarik. Mari kita mulai. Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan yang berdiri antara tahun 130 sampai 362 Masehi di wilayah Jawa bagian barat, termasuk pulau-pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa dan laut yang membentang sampai Pulau Sumatera. Kerajaan ini diyakini sebagai leluhur suku Sunda, karena wilayah peradaban keduanya sama persis. Kerajaan ini juga diklaim sebagai kerajaan tertua di Nusantara, meskipun masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan arkeolog. Salakanagara berasal dari kata salaka yang berarti perak dalam bahasa Sunda. Nama ini mungkin berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam kerajaan ini, terutama perak yang menjadi komoditas perdagangan utama. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Argyre, yang berarti perak dalam bahasa Yunani. Ilmuwan Yunani kuno, Claudius Ptolemas, pernah menyebut nama Argyre dalam bukunya, Geographia, yang ditulis sekitar tahun 150 Masehi. Argyre, menurut Ptolemas, berada di dunia timur yang sangat jauh. Tepatnya di bagian barat sebuah pulau bernama Iabodio. Pulau ini kemudian dikaitkan dengan istilah Yawadwipa alias Jawa. Pendiri dan raja pertama kerajaan Salakanagara bernama Dewa Warman I, yang memerintah antara tahun 130 sampai 168 Masehi dengan gelar Prabu Darmalokapala Aji Raksa Gapura Sagara. Ia adalah seorang pedagang dari India yang menetap di Teluk Lada, Pandeglang. Ia kemudian menikahi putri dari raja setempat dan mendirikan kerajaan baru. Dewa Warman I memiliki 7 orang putra, yang masing-masing menjadi raja di daerah kekuasaannya sendiri. Salah satu putranya, Dewa Warman II, menggantikan ayahnya sebagai Raja Salakanagara pada tahun 168 Masehi. Kerajaan Salakanagara memiliki hubungan dagang yang baik dengan dinasti Han di Cina. Kerajaan ini pernah mengirimkan utusan ke Cina pada abad ketiga Masehi. Hal ini dibuktikan dengan catatan perjalanan dari Cina yang menyebutkan tentang kerajaan ini. Kerajaan ini juga memiliki hubungan dengan India, terutama dalam hal agama dan budaya. Kerajaan ini menganut agama Hindu, khususnya aliran Siwaisme. Hal ini terlihat dari nama-nama raja dan gelar-gelar yang digunakan, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Setelah berkuasa selama 232 tahun, Kerajaan Salakanagara berakhir pada tahun 362 Masehi. Penyebab kemundurannya tidak diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa kemungkinan, seperti bencana alam, perang saudara, atau invasi dari kerajaan lain. Kerajaan ini kemudian digantikan oleh Kerajaan Tarumanegara, yang berpusat di daerah sekitar Bogor dan Jakarta saat ini. Peninggalan Kerajaan Salakanagara sangat sedikit dan sulit ditemukan. Tidak ada prasasti atau candi yang bisa menjadi bukti fisik keberadaan kerajaan ini. Sumber sejarah utama tentang kerajaan ini adalah naskah Wangsakerta, yang ditulis oleh panitia riset dari Kesultanan Cirebon pada abad ke-17. Naskah ini berisi tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk Salakanagara. Namun, naskah ini juga masih menjadi kontroversi, karena banyak yang meragukan keasliannya. Meskipun begitu, ada beberapa tempat yang diyakini sebagai bekas ibu kota atau pusat pemerintahan kerajaan Salakanagara, seperti Desa Salaka, Desa Salakaduhur, Desa Salakawanas, dan Desa Salakalintang, yang semuanya berada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Di tempat-tempat ini, terdapat beberapa situs arkeologis, seperti makam, gua, danau, dan batu-batu besar yang diduga memiliki nilai sejarah dan mistis. Demikianlah video tentang kerajaan tertua di Nusantara, Kerajaan Salakanagara. Semoga Anda menikmati dan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Jika Anda suka, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal.